Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk limpahan karunia serta nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga dicurahkan pula kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa taat kepada sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir kali kajian kita terkait kitab Adabul Mufrad itu di halaman 98 hingga halaman 99 ya. Di 2 minggu yang lalu saya janji akan menambahkan beberapa penjelasan terkait hadis yang kita bahas sebelumnya, yakni tentang bahwa berzinah dengan istri tetangga itu hukumannya 10 kali lipat jauh lebih berat dibanding berzina dengan seorang perempuan yang bukan tetangganya. Ya, termasuk barang siapa mencuri kepemilikan tetangganya, itu pun hukumannya jauh lebih berat 10 kali lipat dibanding apabila mencuri selainnya. Nah, ketika itu saya janji akan menambahkan terkait beberapa pandangan hukum jinayat, ya, hukum pidana yang berlaku di Indonesia ya. Nah, ini saya sudah ada catatan ya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa menyimak apa yang saya sampaikan ya. Ini terkait proses legislasi atau proses bagaimana suatu hukum pidana itu menjadi formil atau menjadi formal. Artinya suatu hukum pidana itu berlaku mengikat. Nah, hanya hukum pidana yang sifatnya formil atau mengikat ini berlaku hanya secara otonom saja. Artinya tidak meliputi seluruh warga atau berlaku mengikat kepada seluruh warga negara Indonesia, wabil khusus umat Islam ya, karena berlakunya otonom. Nah, dalam hal ini, dalam contoh kasusnya, hukum pidana itu atau jinayat itu berlaku misalkan di Aceh, tapi tidak berlaku secara formil, secara mengikat di sebagian wilayah yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah informasi terkait apa sih kiranya gitu hikmah apabila hukum pidana Islam atau jinayat itu diformilkan. Ya, jadi yang harus dipahami oleh kita bersama Bapak Ibu semua, yang baru berlaku secara formil di Indonesia itu kan baru hukum perdata Islam. Ya, contoh hukum perdata Islam itu NTCR, nikah, talak, cerai, rujuk, kemudian ziswah plus waris gitu ya, zakat, infak, sodakoh, wakaf, dan waris. Nah, itu sudah ada hukum formilnya gitu ya.
baik undang-undang perkawinan, baik segala hal yang terkait dengan perbankan gitu, itu perbankan syariah itu semua sudah diatur. Nah itu semua masalah hukumnya perdata. Nah kalau yang masalahnya pidana di Indonesia ini, jinayat atau pidana Islam itu belum berlaku formil secara menyeluruh, hanya pada sebagian wilayah atau daerah otonomi saja. Ya contohnya tadi di Aceh itu ya. Nah, dalam hal teknis, secara teknis di Indonesia, ya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu bertanya terkait dengan hadis yang 2 minggu yang lalu kita bahas, lalu Pak Reza apa hukumannya di Indonesia jika ada seseorang misalkan seorang tetangga berzina dengan istri tetangganya? Kalau di Indonesia hukum formil yang berlaku ya hukum konvensional, bukan hukum pidana Islam. Ya, jadi tidak bisa dijerat dengan hukum pidana Islam, itu ya tidak bisa. Nah, tapi apabila terjadinya di Aceh, maka berlakulah hukum jinayah formilnya gitu ya. Nah, itu yang dimaksud. Nah, ada 2 unsur atau ada 2 komponen utama terkait tentang pidana Islam yang berlaku di Aceh, ya Pak Bu. Yang pertama namanya jarimah, pakai jim ya, jarimah bukan zarimah tapi jarimah. Apa itu jarimah? Jarimah itu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh syariat Islam dan diancam dengan hukuman formil. Ya. Nanti saya kasih contoh-contohnya jarimah itu apa saja. Kalau yang berlaku di Aceh, jarimah itu ada 10 macamnya. Ya. Intinya jarimah itu perbuatan melawan hukum agama Islam. Itu intinya ya. Perbuatan atau tindakan melawan hukum syariat Islam dan pelakunya akan dijerat hukum. Intinya itu ya. Waalaikumsalam. Nah, hukumannya itu namanya ukubat. Ya, perbuatan melanggar hukumnya namanya jarimah, nama hukumannya ukubat. Supaya mudah mengingatnya akibat. Akibat itu bahasa Arab. Tapi kemudian disadur ke dalam bahasa kita ya. Akibat itu apa? Dampak daripada suatu perbuatan ya. Atau biasa kita dengar iqab. Iqab itu hukuman artinya ya. Tapi dalam istilah jinayat namanya ukubat. Ukubat itu iqab, hukuman terhadap pelaku jarimah, terhadap pelaku tindak pidana, gitu ya. Karena melanggar syariat Islam. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan apa saja yang termasuk jarimat itu atau jarimah itu apa saja. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan ada 10. Tapi ini berlaku formilnya hanya di Aceh. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu ingat. Pak Reza, kalau ada orang Bandung sedang main-main ke Aceh, kemudian orang Bandung tersebut melanggar aturan jarimah, apakah ia akan dikenai hukum? Iya, karena dia masuk ke dalam wilayah otonomi Aceh. Nah, maka di antara kita baik Bapak ataupun Ibu termasuk saya pribadi, kalau kita mau masuk suatu wilayah, ada baiknya kita baca aturan tempat yang akan kita tuju, bukan hanya Aceh. Kemarin saya lihat di Instagram itu ada viral, ada wisatawan kita orang Indonesia main ke Taiwan, Bu. Ya, di Taiwan itu, Bu, setiap zebra cross itu ada polisi lalu lintasnya, dijaga 24 jam. Siapapun nyebrang melanggar aturan lalu lintas itu akan didenda di tempat dengan sekian jumlah uang. Kemarin tuh saya dengar dendanya 5 juta kalau tidak salah. Jadi lampu sedang hijau terus nyebrang, langsung itu, Bu, didenda di tempat. Kalau tidak punya uang ditahan sementara. Kalau di kita, Bu,
Justru pengendara motor, pengendara mobil dimarahin sama yang nyebrang, padahal dia melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nah, itu tidak berlaku di Aceh. Tidak berlaku di Taiwan. Di Taiwan dihukum yang seperti itu. Nah, sama halnya bagi para jemaah umroh, para jemaah haji, ya kalau kita berangkat ke sana kemudian melanggar aturan di sana, ya kita dihukum dengan aturan yang ada di sana. Nah, ini yang dimaksud dengan hukum jinayah formil yang berlaku di Aceh. Ya, namanya jarimah. Ya. Jarimah itu apa? Tindak pidana gitu aja. Ya. Nah, hanya secara formil yang baru berlaku di Aceh itu hanya 10 macam, selain ini tidak dijelaskan, gitu ya. Artinya tidak dijelaskan itu belum disepakati secara formil, karena perlu dimusyawarahkan kembali, gitu ya. Nah, contohnya apa? Yang pertama, jarimah itu contohnya khamr, mengkonsumsi minuman keras atau alkohol, ya, alias minum minuman yang memabukkan. Nah, kita berbicara khamr harus juga memahami hukum kiasnya, Bapak Ibu semua, ya. Jadi bukan hanya khamr tok, khamr itu arak gitu aja pemahamannya, tidak berhenti di situ, Pak Bu. Jadi harus dipahami secara luas. Karena khamr itu kalau dianalogikan ilat hukumnya, sebab hukumnya, nanti bagaimana cara menjerat pengguna narkoba? Bisa nggak dijerat dengan hukum pidana mengkonsumsi khamr? Tentu saja bisa, gitu ya. Narkoba dan yang semisal, gitu ya, misalkan. Nah, itu khamr. Nah, terkait tentang khamr juga kan Nabi sudah menjelaskan, yang dijerat hukum pidana terkait khamr itu bukan hanya konsumennya, bukan hanya yang meminumnya. Termasuk kata Nabi SAW yang mensuplai bahan baku pembuatan khamr. Misal, yang dimaksud dengan khamr itu adalah minuman anggur. Kan tidak mungkin ada wine, tidak mungkin ada anggur kalau tidak ada bahan bakunya. Jadi siapa yang dijerat di sini? Supplier bahan bakunya. Siapa? Petani anggur. Dijerat itu oleh Nabi SAW. Lalu yang kedua siapa? Produsennya, yang memproduksi wine, minuman anggur atau khamr atau yang semisal, itu dijerat. Nanti distributornya siapa? Salesnya siapa? Marketingnya siapa? Yang ikut menyaksikan tapi menyembunyikan kesaksiannya siapa? Kurang lebih ada 8 golongan yang dijerat oleh hukum Nabi SAW terkait syariat khamr. Ya, kalau hanya menjerat yang mengkonsumsinya saja, masalahnya tidak akan pernah selesai, Pak Bu, karena sumbernya tetap ada. Nah, makanya dijerat semua. Jadi mohon maaf kalau bahasa saya menjelaskan ke mahasiswa itu, lingkaran setannya harus diselesaikan semua. Gitu. Ekosistemnya harus dihilangkan, mulai dari suppliernya, produsennya, siapa distributornya, marketingnya, salesnya, konsumennya siapa, yang ikut menjadi saksi siapa, ya, termaksud yang jadi backingnya juga siapa. Nah, itu. Jadi kan rasa-rasanya kita ini bingung sendiri gitu. Kok bisa ya barang haram itu beredar di Indonesia? Itu. Bahkan sampai lapisan paling bawah. Masyarakat di kampung ada yang mengkonsumsi. Ini bagaimana cara peredarannya kok bisa sampai ke sana? Gitu ya. Jadi itu sudah rahasia umum bahwa barang haram itu ada backingnya, itu udah rahasia umum, Pak Bu. Gitu ya. Tapi pengamanannya, security-nya itu berlapis-lapis, itu luar biasa itu. Yang terbaru kan ternyata backingnya itu adalah itu parcok param kocok, Bu. Itu ya. Baik, itu yang pertama. Nah, ini jarimah di Aceh.
Jadi siapapun orangnya yang terjerat dengan hukum atau syariat khamr itu akan diukubat, akan dihukum. Gitu ya. Nah ini ukubat itu apa? Tadi saya kan sudah jelaskan ya Bu. Ya, hukuman terhadap jarimah atau tindak pidana ya gitu ya. Nah hanya yang perlu digarisbawahi oleh kita bersama, kalau di dalam Islam kan orang mengkonsumsi khamr itu kan jaldah itu dicambuk 100 kali Bu. Ya, dicambuk 100 kali. Nah hanya yang membedakan dengan hukum pidana Islam di Aceh, ukubat itu beratnya hukuman yang diberikan kepada si pelaku jarimah tindak pidana ini itu dikembalikan pada putusan mahkamah syariah yang ada di Aceh itu sendiri. Itu artinya apa? Artinya hukum jinayat Islamiyah yang ada di Aceh meskipun sudah diformilkan itu adalah ukubatnya, putusan hukumnya itu berdasarkan musyawarah, berdasarkan kesepakatan itu. Itu yang pertama khamr. Lalu yang kedua maisir, praktek perjudian termasuk judi online. Maisir, maisir, ya sanes maisarah maisir. Maisir itu judi Bu. Ya. Nah ini termasuk jarimah, ini termasuk tindak pidana maisir, ya, perjudian. Dan yang semisal bisa jadi lotre, apalagi ya Bu ya, taruhan, gitu ya, taruhan bola, apapun itu bentuknya, taruhan sabung ayam dan yang lain sebagainya. Ya intinya adalah di situ ada indikasi perjudian itu ya. Kita dilegalkan nggak, soalnya kita buka YouTube ya orang Aceh mah nggak akan ada yang berani Bu. Coba makanya tadi saya nanya kan di awal. Nanti setelah kita bacakan 10 jarimah ini, kita coba tarik hikmahnya. Pertanyaan besarnya gini, kenapa umat Islam yang mayoritas di Indonesia tidak mau hukum jinayahnya diformilkan? Itu pertanyaan besarnya itu. Kenapa? Kalau diberlakukan secara formil, mengikat secara menyeluruh kepada umat Islam di Indonesia, hikmahnya besar Bu, manfaatnya besar banget. Itu. Ya Bapak Ibu jauh lebih paham dibanding saya terkait kenapa 7 kata Piagam Jakarta itu tidak dimasukkan di dalam Pancasila, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Nah, kenapa itu tidak diberlakukan gitu ya? Tidak dimasukkan gitu kan? Pertimbangannya banyak, hasil musyawarahnya juga sangat luas gitu kan. Nah, berbeda dengan Piagam Madinah Bu. Piagam atau undang-undang yang disusun oleh Nabi SAW beserta para sahabat, para tokoh Yahudi, para tokoh Nasrani di Madinah. Nah, di dalam salah satu undang-undang Madinah atau Piagam Madinah itu ada pasal yang menjelaskan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi umat Islam. Itu. Nah, di Indonesia itu tidak ada, ditiadakan, tapi kemudian menjadi sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa gitu, dengan berbagai penjelasannya gitu. Nah makanya tadi di awal saya sudah sampaikan apa nih hikmahnya. Lalu pertanyaan besarnya adalah kenapa umat Islam di Indonesia ya tidak mau ya hukum pidananya diformilkan sehingga berlaku mengikat bagi seluruh penduduk Indonesia, terutama yang muslim itu kan. Itu yang kedua Bapak Ibu semua, maisir namanya ya. Tadi penjelasannya adalah perjudian dan yang semisal. Ya, baik yang online ataupun yang tidak online alias onsite gitu. Online, offline, maaf ya. Offline dan online itu. Yang offline juga banyak, yang online apalagi gitu. Luar biasa.
Mangga aja sama Bapak Ibu semua ini kan sudah masuk ini ya bulan pagelaran Piala Dunia. Itu biasanya perjudian ini meningkat, judi bola itu meningkat. Mahasiswa saya ada yang ikut. Ah, Pak Reza kecil kok, cuma 5.000, cuma 10.000. Tuh, per hari atau per berapa Pak Subur? Per bulan tuh Pak Bu. Nah, ya hasil investigasi tahun yang lalu kan begitu. Ternyata anak usia 10 tahun itu sudah melakukan judi online Pak Bu. Jadi anaknya iseng ya kan? Pak Bu, punten-punten kita dibandingkan anak-anak kita yang usianya 10 tahun ke bawah, kita udah kita mah gaptek Bu tentang ini Bu. Mereka mah jauh lebih pintar daripada kita gitu. Kadang-kadang apa yang kita tidak bisa lacak, mereka bisa lacak gitu ya. Itu. Kemarin saya baca di mana ya lupa itu. Ada anak perempuan kecanduan game online Pak. Tagihannya per bulan 2 juta. Kasihan orang tuanya. Tagihannya 2 juta itu. Tagihan game online-nya. Luar biasa ini Indonesia. Baik Pak Bu, saya lanjut. Itu baru 2 ya. Lalu yang kedua, khalwat. 3 maaf, berkhalwat. Apa itu berkhalwat? Berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi. Waduh, ini mah banyak. Pak KDM baru menerapkan jam malam bagi pelajar. Waduh, langsung teriak semua. Sehingga di penjara. Kalau sudah di atas pukul 9, padahal cuma akhir pekan doang Bu, cuma Sabtu Minggu doang, teriak-teriaknya pelanggaran HAM dan yang lain sebagainya. Padahal itu baru diberlakukannya jam 9 Bu, sampai pagi pukul 6. Baru digituin aja, baru 2 hari. Kayak di penjara gitu Bu. Dilarang bawa kendaraan motor, ngamuk. Yang ngamuk bukan anaknya, orang tuanya. Sama. Nah, ya itu makanya. Ya. Waduh. Tahun berapa itu Pak Subur? Setahun ya Pak ya? Bisa diulang Pak, berapa Pak? 286,83. Itu mah anggaran MBG Pak. Anggaran MBG 300 triliun. Pemainnya di Indonesia 12,3 juta. Wow. Yang banyak Jawa Barat paling banyak. Jawa Barat paling banyak. Ya. Enggak, saya berpikirnya gini, Pak, berarti orang Indonesia teh baleunghar, Pak Bu. Punya uang. Ini kaitannya nanti dengan pinjol. Iya, betul. Pinjol itu sekarang udah sekitar 200 triliun. Iya. Ya. Ya memang para petinggi bangsa ini dari dulu juga udah bilang Bu, cara melemahkan Indonesia itu ya, Pak Prabowo sendiri pernah bilang kan waktu sebelum nyapres itu, kalau ingin menghancurkan Indonesia katanya hancurkan saja mata uangnya gitu. Akhirnya kejadian. Iya, berbalik itu. Ucapan adalah doa itu benar-benar terbukti itu. Ya itu. Ya Pak Subur orang bank jauh lebih paham lah dibanding kita ya Pak Bu gitu ya. Ya itu Pak Bu gitu ya. Itu juga yang ingin saya sampaikan nanti hari ini, termasuk saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu semua nanti berdoa untuk bangsa ini Pak Bu. Nanti saya udah nyiapin itu doanya, nanti saya bacakan itu. Kita bantu aminkan sama-sama itu. Ya pengen nangis udah beberapa hari terakhir ini lihat pemberitaan, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah gitu ya. Terutama masalah mati lampu aja Bu. Aduh saya sedih mati lampu itu. Saya pikir anak saya aja yang jadi korban, lagi belajar secara online tiba-tiba mati lampu 4 jam. Marah-marah. Ayah nanti gimana Bunda, ini gimana? Pas saya lagi ngajar di kampus Bu, ruangan aula besar,
Itu kalau nggak pakai AC karena ada 100 mahasiswa di ruang itu, wah udah itu panasnya luar biasa, mati Bu. Siang-siang pukul 1 sampai setengah 4 belajar. Nah iya itu makanya. Ya Allah. Ya nantilah kita bahas itu Pak Bu. Itu yang ketiga Pak Bu ya, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga ya, antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sunyi. Berkhalwat. Terus yang keempat, kalau tadi cuma berduaan saja Pak Bu, tidak terindikasi melakukan apapun. Nah kalau yang keempat ikhtilat, itu mah bukan lagi berduaan di tempat sempit, tapi udah nyampur. Jadi lebih dahsyat dibanding berkhalwat Bu. Artinya melakukan sesuatu, gitu ya. Ya. Oh iya siap. Bapak Mangga Bapak ya. Nah kalau ikhtilat itu bermesraan atau bercampur baur antara laki-laki dan perempuan bukan mahram gitu ya. Jadi memang hukum Islam juga harus ada bayinat dulu, harus ada pembuktian. Ini ada laki perempuan nih bukan mahram berduaan, mau dihukum yang mana? Ikhtilat atau berkhalwat ini. Nah, jangan asal menjatuhkan hukum karena nanti tindak pidananya juga, pemberlakuan ukubat atau hukumnya juga berbeda ya. Kalau khalwat itu biasanya terindikasi akan melakukan ikhtilat tapi keburu ketahuan gitu ya. Kalau berkhalwat sudah terlanjur melakukan, kalau orang Sunda bilang kanyahoan, nah gitu Pak Bu. Itu kanyahoan kan jadi perdebatan. Betul. Kalau kelihatan itu katanya kita harus melihat perbuatannya. Tapi kan kalau kita misalkan orang masuk ke kamar hotel, di dalam kan kita nggak bisa lihat pasal harus dibuka dulu. Jadi banyak perdebatan itu, banyak ustaz membela. Setuju. Melihat secara kasat-mata itu belum, tapi kan di dalam. Setuju. Karena gini Bu, Bapak Ibu pernah ngikutin kasus tuduhan zina yang dilakukan oleh enggak Pak Bu? Kan susah pembuktiannya bahwa beliau pernah melakukan perzinahan gitu kan. Itu kan tuduhan berat itu Pak Bu. Kan harus disaksikan oleh 4 orang dan itu laki-laki semuanya dan harus dewasa semuanya. Yang dimaksudkan disaksikan itu tidak ada hijab, tidak ada tabir yang menghalangi pandangan, melotot lihat gitu kan. Susah itu pembuktiannya. Kan dulu kalau nggak salah saya pernah sampaikan kisah seorang perempuan hamil datang mengadu kepada Nabi. Dia membuat pengakuan kalau dia sudah berzina dengan seorang laki-laki, dari hasil hubungan itu dia hamil. Dia datang kepada Nabi maksudnya ingin dihukum, gitu ya. Lalu apa kata Nabi? Kata Nabi, irji'i, pulang katanya. Pulang, aku tidak bisa menetapkan hukum, kenapa lagi hamil? Irji'i, kata Nabi, pulang sampai engkau melahirkan. Setelah melahirkan anak, datang lagi kepada Nabi perempuan ini. Lalu minta kepada Nabi, ya Rasulullah fahkum alaya, ya Rasulullah hukum aku katanya. Kata Nabi apa? Irji'i, pulang. Ya. Berilah ASI sampai engkau menyapihnya. Nanti setelah menyapihnya datang lagi ke sini. Setelah 2 tahun datang lagi. Kemudian Nabi bertanya, ya, apakah engkau punya keluarga? Ada, saudariku perempuan katanya. Nanti kau mau pulang, kemudian ke sini lagi bawa saudaramu atau keluargamu. Nah, ketika dibawa saudaranya, kata Nabi, titipkan putramu kepada saudarimu itu. Nah, barulah setelah itu perempuan tersebut dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu dirajam sampai mati. Tapi taubatnya perempuan tersebut, ya, sampai-sampai Nabi mengatakan hiya min ahlil jannah, kelak perempuan ini adalah merupakan ya perempuan ahli surga. Sampai sebegitunya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang harus dipahami bersama oleh kita. Nah, kemudian yang keberapa barusan Pak Bu? Nah, sekarang yang kelima ya. Nah,
Nah kalau ikhtilat baru bermesraan, baru berdekatan, baru bercampur, belum melakukan yang lebih. Nah kalau yang kelima zina. Oh jadi ada tahapan ya. Ya ada khalwat, ada ikhtilat, ada kemudian zina, gitu ya. Zina itu ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan, Bu. Pak, ada zina yang dilakukan oleh laki perempuan dia sudah berkeluarga, artinya sudah menikah, dan ada perzinahan yang dilakukan oleh laki perempuan belum menikah. Nah, hukumannya beda. Kalau yang sudah menikah dalam syariat Islam itu kan dirajam sampai mati. Kalau bagi yang belum itu hanya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan, masing-masing berjauhan selama 1 tahun, tidak boleh saling bertemu. Kan itu begitu kalau di dalam Islam itu namanya zina. Jadi ada khalwat, ada ikhtilat, ada zina, gitu kan. Ini biasanya satu paket, Pak, Bu. Satu paket ini. Ada khalwat, ada ikhtilat, ada zina. Kemudian yang keenam, pelecehan seksual. Jadi bedanya pelecehan seksual dengan khalwat, ikhtilat dengan zina apa, Pak, Bu? Kalau khalwat, ikhtilat, zina itu niatnya dilakukan bersama. Tapi kalau pelecehan seksual salah satu pihak saja. Ya. Tindak asusila yang melanggar kehormatan orang lain. Tapi bedakan nanti dengan radu paksa, pemerkosaan. Beda lagi kasusnya. Kalau ini pelecehan seksual tidak sama dengan pemerkosaan. Oh ya, udah paksa, maaf Pak. Nuhun Pak Subur. Jadi kalau ruda paksa itu ada unsur kekerasannya, ya paksaan. Jadi kalau pelecehan mungkin apa ya, toel-toel, Bu, baik verbal atau non verbal, itu seperti itu. Termasuk oh enggak ya, body shaming masuk nggak ya Pak, Bu? Masuk sepertinya nih body shaming ke sini ya, masuk ke sini. Iya. Nah, jadi yang keenam pelecehan seksual, yang keenam pemerkosaan. Ya, yang ketujuh pemerkosaan. Yang keenam pelecehan seksual, itu kan beda-beda, Pak, Bu. Nah, yang kedelapan qazaf. Qazaf. Ya, qazaf itu menuduh orang lain berzina. Qazaf, ya, qazaf. Seorang istri menuduh suaminya telah melakukan zina, selingkuh gitu ya. Buktinya apa? Ini ada chat, papa bilang sayang sama perempuan lain. Nah, itu bisa masuk kategori qazaf enggak, Pak? Belum. Karena yang dimaksud dalam qazaf ini adalah zina. Nah, kembali ke tadi poin 3, 4 dan 5, ada khalwat, ada ikhtilat, ada zina. Zina ini sudah melewati batas khalwat, sudah melewati batas ikhtilat. Kalau zina, ya mudah, supaya mudah pemahaman, zina itu mohon maaf adanya hubungan badan, itu intinya. Buktinya apa? Tadi kan Pak Subur sudah bilang susah pembuktiannya Pak Ustadz, karena ada 4 orang saksi. Istrinya bilang ini ada chatnya, cuma chatnya aja Pak, nggak bisa. Kan orang sekarang ya gitu, rajin memvideokan. Ya, susah ini Pak. Qazaf itu pembuktiannya susah. Menuduh orang lain melakukan zina tanpa bisa menghadirkan 4 saksi. Artinya apa? Kalau yang menuduh tidak bisa menghadirkan saksi, ya dia dikenai hukuman. Ya, artinya apa Pak, Bu? Dalam kehidupan bermasyarakat kita jangan mudah-mudah melemparkan tuduhan zina kepada siapapun itu. Kalau misalkan ada suami menggerebek, ya jadi suaminya udah bisa jadi langsung saksi, menggerebek satu kamar hotel, ternyata istrinya sama laki-laki di situ.
Oh, baru tadi pagi itu saya lihat di SCTV Pak Bu. Bukan lagi suaminya Bu, sa-RT segala nama itu teh. Bruk, masuk semua. Laki-lakinya bule, perempuannya itu istrinya orang Indonesia itu. Cuma di blur, sedang tidak mengenakan busana dua-duanya. Itu tadi pagi saya lihat di SCTV itu. Ya nggak tahu masalahnya apa, saya nggak mau tahu itu. Iya, jadi suaminya ini mungkin menangkap ada gelagat tidak baik dari istrinya. Kemudian ada chat-chat dan yang lain sebagainya. Nah, yang terakhir kali mungkin di situ ya diikuti nih kemana gitu. Tapi yang sangat disayangkan gini Pak Bu, yang saya sering kali bertanya-tanya itu begini, apakah si suaminya ini tidak menghalangi? Kalau memberi nasihat mungkin udah menghalangi, atau mungkin membiarkan si istrinya melakukan itu gitu dan yang lain sebagainya. Nah itu yang sering kali jadi pertanyaan saya itu. Jadi ada orang banyak menyaksikan, saya kenal tuh bapak itu katanya, itu tetangga saya, tapi kenapa masuk rumah itu kan rumah janda misalkan gitu kan. Nah pertanyaan saya, banyak orang melihat itu, tapi kenapa nggak langsung ditindak? Karena antep heula cenah. Kayak sejam 2 jam orang ontrog, nah gitu. Kan udah sebetulnya udah kelihatan niat jahatnya seseorang itu kan. Ya makanya kan yang penting di dalam itu kan, di dalam Islam itu kan tahzirnya Pak Bu. Ya contoh tahzir itu berlaku bagi seorang perempuan muslimah apabila menikah dengan laki-laki mu'alaf baru masuk Islam. Itu hukumnya berlaku tahzir, kehati-hatian. Jadi jangan sampai dilarang pernikahannya, tapi hati-hati, kekhawatirannya adalah laki-laki ini nanti setelah menikah kembali ke keyakinannya yang lama. Itu namanya tahzir, berlaku kehati-hatian. Ini udah lihat nih indikasinya ada masuk, kenapa nggak dihalangi aja langsung, atau minimal ditanya, Pak keperluannya apa nih malam-malam jam 10? Yang kami tahu ibu ini warga kami dan dia janda. Nah itu. Jadi sebelum bapak ini melakukan lebih baik dicegah dulu. Malah pada bilang geus antep heula. Nah itu kan artinya ya membiarkan suatu perbuatan zina terjadi artinya kemudian. Nah itu. Ya harusnya ditindak sebelum terjadi. Sama seperti beberapa waktu yang lalu itu anggota-anggota dewan, tolonglah katanya orang-orang KPK, kalau memang sudah terindikasi ada anggota dewan itu melakukan tindak pidana korupsi, jangan tangkap basah katanya, telepon aja dulu atau di WA aja dulu gitu kan. Betul nggak Bapak Ibu pernah dengar itu nggak? Pernah kan? Nah itu. Aduh, di kita tuh hukum udah sampai sebegitunya Bu, ya Allah saya bilang. Liar gitu Masa harus ada Batman, harus ada Superman dulu Bu, gitu kan? Ya, jadi nanti jadi hukum rimba nantinya yang berlaku, gitu kan? Nauzubillah, jangan sampai. Yang keberapa itu Pak Bu? 8 Bu. Sekarang yang 9 itu liwat. Sana liwat. Pakai po, kalau bahasa Arabnya ditulis pakai to, liwat. Liwat itu gay. Musahakah lesbi. Nah, yang ke-10 namanya musahakah lesbi. Intinya yang nomor 9 dan nomor 10 ini LGBT. Itu musahakah. Kalau di Brunei kan dihukum mati Bu. Sultan siapa namanya, Bolkiah itu sudah menetapkan hukum LGBT itu haram hukumnya. Yang melanggar dihukum mati. Liwat, yang nomor 9 liwat. Yang liwat itu gay, homoseksual ya. Yang ke-10 musahakah lesbian. Intinya keduanya nomor 9 nomor 10 ini hubungan sesama jenis.
Saya kemarin dapat cerita dari dosen senior di Telkom itu, Bu. Jadi ada mahasiswa mendaftar untuk wisuda, tapi ketika mendaftar ingin didaftarkan nanti ketika wisuda pakai busananya perempuan, padahal dia laki-laki. Bingung panitia wisuda itu, Bu. Akhirnya lapor ke bagian logistik sama bagian SDM. Ini bagaimana? Tidak boleh. Datang orang tuanya, Bu, orang tua mahasiswa. Anaknya itu dibolehkan transgender oleh orang tuanya. Oh ya udah kalau gitu sekalian, nggak boleh sama sekali. Jadi si anak ini sedang mau melakukan operasi kelamin. Itu. Jadi pertanyaan pihak kampus itu, anak ibu kan belum melakukan operasi kan, berarti laki-laki. Ya udah kami akan izinkan untuk mengikuti wisuda, tapi busananya busana laki-laki. Masalahnya nanti sudah lulus kemudian transgender, ya itu ya silakan, itu masalah lain gitu kan. Ya hukumannya ya sudah jelas sebetulnya gitu kan. Cuma maksudnya jangan sampai laki-laki didandani perempuan kemudian ikut di depan umum nantinya. Artinya nanti pihak kampus akan dituduh melegalkan, Bu. Itu kan itu. Nah itu Bapak Ibu semua ada 10. Ya coba saya ulang sedikit. Pertama khamr, kedua maisir atau judi, yang ketiga khalwat, yang keempat ikhtilat, yang kelima zina, yang keenam pelecehan seksual, kemudian yang ketujuh pemerkosaan, yang kedelapan qazaf, yang kesembilan liwat atau homoseksual atau gay, yang kesepuluh musahakah lesbian. Ya itu. Ya, nah ini hukum pidana yang berlaku secara formil di Aceh, gitu ya. Ini kalau kita tanya kepada masing-masing pribadi kita, Pak, Bu, Bapak, Ibu, kalau yang 10 ini katakanlah di kota Bandung diterapkan, gimana Pak, Bu? Setuju? Pasti ramai Pak, Bu. Ramai ini Pak, Bu. Nah itu dia makanya Pak. Jadi memang Muslim dan jauh sama Islam. Nah itu. Ketika hukum itu diterapkan, yang nolak bukan umat Islam sendiri. Saya ada buku, judulnya lupa, itu karya almarhum Profesor Dr. Nurholis Majid. Jadi membicarakan masalah pidana Islam di Indonesia itu ibarat seperti buka kotak Pandora katanya. Sama aja kita mengungkit masalah lama katanya. Bakal riuh lagi, bakal rame lagi gitu kan. Jadi ya makanya jihad konstitusi pidana syariah atau pidana Islam di Indonesia itu luar biasa tahapannya Pak, Bu, gitu ya. Sampai betul-betul diterapkan dan berlaku mengikat bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Itu beratnya luar biasa itu. Nah kemudian ukubat ya, tadi kan ada jarimah, ada ukubat ya Bu ya. Kalau ukubat itu kan hukumannya, bentuk hukumannya apa aja gitu, ukubatnya apa gitu kan. Nah kalau di Aceh yang berlaku ukubat itu satu dicambuk. Bapak Ibu kalau mau lihat-lihat bagaimana cara pelaksanaan ukubat di Aceh itu di YouTube banyak Pak, Bu. Ya, ada yang diarak dulu, dikelilingkan gitu ya. Kemudian nanti naik ke panggung, kemudian dicambuk gitu ya. Itu Bapak Ibu bisa lihat tuh di YouTube ada itu. Kemudian didenda. Yang utama dendanya itu berupa emas murni atau bisa dikonversi ke rupiah pakai uang ya. Kemudian dipenjara. Atau diat. Bedanya diat dengan denda itu apa? Kalau Bapak Ibu yang pernah berangkat umroh haji itu ada yang namanya dam. Beda dengan diat ya. Tapi kalau diterjemah sama-sama denda. Gitu kan.
Kalau dam itu si pelakunya, tapi kalau diat itu denda tapi diberikan kepada keluarga korban. Misalkan ada keluarga korban yang menjadi korban itu adalah anaknya dibunuh misalkan gitu kan. Nah keluarga menuntut dam atau menuntut diat? Diat. Ya seperti itu Bu. Ya kalau nggak bisa dibayar hukumnya berlaku gitu ya. Kalau di kita namanya restitusi, kalau dalam istilah hukumnya restitusi itu namanya Bu. Ya kurang lebih seperti itu Pak Bu. Nah kalau di Aceh itu unik Pak Bu, yang aktif itu polisi wanitanya. Nanti lihat aja di YouTube Pak Bu. Kalau mau dekat-dekat waktu Jumat itu polisi-polisi wanita itu keliling Bu, pakai pengeras suara itu. Nah termasuk anu teh Jumatan oge ada yang dihukum itu Pak Bu. Itu di Aceh itu seperti itu. Nah sama seperti halnya di kampus kami itu Bu, kan ada mahasiswa tahun pertama itu kan di asrama kan. Itu banyak mahasiswa nakal itu Bu, enggak Jumatan itu. Makanya ketika akan masuk waktu Jumat itu senior, terutama yang mahasiswi senior itu dibantu satpam perempuan masuk asrama keliling. Pintu itu kalau mau masuk waktu Jumatan, pintu kamar tuh harus dibuka semua. Sama halnya Bu di pondok pesantren perempuan, contoh di Gontor Putri Mantingan itu Bu, ada perempuan-perempuan yang malas sholat, ketika ketahuan sama kakak seniornya, anak haid katanya, anak haid lagi haid katanya. So kumaha Ibu Mariosna. Gampang pembuktiannya kalau sesama wanita mah ya, tapi kalau yang polisinya laki-laki ya kan nggak mungkin, jadi pelecehan seksual nantinya kan gitu. Itu banyak Bu yang begitu Bu, banyak yang seperti itu, yang malas sholat itu ya. Terus mahasiswi itu banyak yang melanggar kalau di kampus kami Bu, lagi kuliah pasang headset, kan gak ketahuan pakai kerudung, tapi saya suka lihat fokus matanya, wah ini anak nih fokusnya kemana aja gitu kan. Dari kejauhan saya tanya, kamu siapa namanya? Kamu, itu udah mulai itu Bu. Ketahuan pasang headset itu Pak Bu. Terakhir kemarin tuh kasus di LP mana Bu, punten sekali itu, ada perempuan kayaknya kurir dia Bu, menyembunyikan narkoba itu, mohon maaf pada kemaluannya itu, tapi polisi teh tahu aja tuh Bu, nggak tahu itu diendus pakai alat atau ada anjing pelacak atau gimana, gerak geriknya ketahuan atau gimana itu. Jadi serse narkoba itu hebat itu Bu, hebat itu, bisa melacak sampai sejauh itu. Termasuk ini Bu, mata gitu yang suka menggunakan itu tuh kelihatan dari mata, intel itu tahu. Ini Bapak Ibu matanya mata ngantuk ini. Itu ya. Nah Bapak Ibu selesai ya, sudah janji saya untuk menambahkan penjelasan terkait dengan hadis yang kita bahas sebelumnya. Kalau itu hukumnya di Aceh ada selesaikan kekeluargaan. Oh ada. Nah makanya saya masih ingat dulu Pak Prof, pakar hukum tata negara Indonesia. Kalau yang populer kan hari ini itu kan Rafli Harun, pengacaranya Rory Suryo itu. Nah ada yang jauh lebih senior daripada beliau, namanya Prof Harun Ar-Rasyid. Itu salah satu profesor hukum tata negara di Indonesia. Beliau itu salah satu profesor hukum tata negara yang getol mengusulkan agar umat Islam itu kepada mereka diberlakukan hukum syariat itu, dan beliau memberikan solusi. Kenapa kalian harus takut katanya? Pertanyaannya itu, kenapa kalian harus takut katanya?
Nah, yang dimaksud dengan pertanyaan beliau kenapa harus takut, di dalam Islam itu sebelum ketetapan hukum ya, ada yang namanya, kalau di pengadilan negeri itu namanya ini Pak, apa namanya? Mediasi. Proses mediasi. Di dalam Islam itu ada proses mediasi. Kan ada beberapa TKW atau tenaga kerja asing kita tuh Pak Bu, yang di tempat kerjanya dia melakukan tindak pidana bahkan sampai membunuh majikannya. Padahal dia membela diri karena maksud majikan yang dibunuh ini ingin memperkosa dirinya gitu kan. Tapi yang terjadi adalah justru si pelakunya malah meninggal. Tapi tetap terkena hukum si TKW ini gitu. Nah, ada proses mediasi. Kalau pihak korban menyetujui untuk memberikan maaf, biasanya disertai diat. Ya, kamu bebas, tapi kamu harus bayar diat, harus bayar denda. Yang saya masih ingat tuh kasusnya siapa ya? Di Malaysia itu, bukan di Arab Saudi. Pak Prabowo datang ke sana itu pakai uang pribadinya, mengeluarkan uang 2M untuk membebaskan TKW kita itu ada itu kasus seperti itu. Udah akhirnya bebas. Yang dari NTT ya Pak ya, itu kasusnya dulu beberapa waktu yang lalu ada. Itu namanya diat. Yang seperti itu. Ya ada. Ya. Nah, jadi pemberlakuannya Prof sama di Aceh pun begitu. Jadi selagi bisa dimediasi hukumnya gitu ya, itu bisa. Ya, Waalaikumsalam. Itu bisa seperti itu Prof. Tapi di Aceh kan belum memperlakukan hukuman kisos ya. Ya, makanya tadi namanya jarimah Pak. Ya tadi, dan hanya 10 macam itu. 10 macam itu. Dan kalau kita lihat kan di Singapura juga kalau cambuk itu sama aja kayak di Aceh gitu ya. Betul. Iya. Negara itu aja mereka memperlakukan pada sore berapa bulan, bulan berapa cambukan. Jadi nah ini Pak almarhum Prof Nurholis Majid tuh bilang begini, kayaknya umat Islam itu fobia terhadap agamanya sendiri dengan istilah-istilah hukum syariat pidana katanya. Bagaimana kalau hukum positif yang sudah ada itu praktiknya menggunakan hukum Islam saja. Jadi tidak perlu dilabeli hukum syariat gitu kan. Intinya begini Pak Bu, kata Prof Nurholis Majid, udah aja yang nyuri uang dipotong tangannya, tidak perlu itu hukum Islam namanya, itu hukum negara kita, tapi positif, mengikat bagi seluruh penduduk Indonesia. Jadi ada ketakutan, oh berlakunya cuma buat Islam saja gitu kan, umat agama lain yang mencuri tidak dipotong tangannya. Jadi yang dikhawatirkan adalah ketidakadilan hukum nantinya. Misalkan ada seorang Kristiani, dia pejabat, mencuri uang rakyat yang notabene-nya rakyatnya ini mayoritas Muslim. Kalau menurut Islam dia dipotong tangan, tapi kan dia dihukumnya menurut hukum agamanya. Kalau hukum agamanya bagaimana? Ada nggak potongan tangan? Nah itu. Nah solusi dari Prof Nurholis Majid itu bagaimana kalau hukum pidana semua agama itu dipositifkan saja dan berlaku mengikat bagi semua. Nanti pilih yang paling hukuman yang paling membuat jerat pelakunya. Misalkan kalau korupsi potong tangannya gitu kan, supaya jerak gitu kan. Yang berzinah gitu kan, padahal sudah menikah, sudah punya pasangan, misalkan dirajam sampai mati gitu kan. Tidak perlu mengatasnamakan Islam, tapi berlaku positif. Itu Bapak Ibu semua. Nah itu solusi daripada beliau, karena intinya daripada hukum itu adalah untuk menjaga ketertiban, itu pada intinya, dan memberikan rasa aman kepada ya orang yang lainnya. Intinya itu. Ini selalu ke Cina tuh, di Cina tuh katanya hukum mati gitu. Betul. Kalau kita mendengar hukum Islam kan mereka kan sama aja. Iya. Jadi yang membunuh dihukum mati. Betul. Tapi orientasinya kan ke sana. Iya. Pengennya ngikutin, padahal kan itu udah negara komunis. Betul. Dengan syariat betul kata Ustaz. Jadi ada kayak trauma gitu. Jadi umat Islam sekarang jauh sekali dengan hukum Islam gitu. Iya. Memang ingin menjauh gitu. Iya. Itu yang jadi problem. Makanya kata Allah, Pak Bu, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi barang siapa tidak berhukum dengan hukumnya Allah, maka sebetulnya mereka dengan sendiri telah menolak kenikmatan itu sendiri. Yang ditolak nikmat apa? Kan Allah sudah bilang begini,
Wa inna fil qisasi hayatu ya ulil albab. Sungguh bagi kalian wahai orang-orang yang mau menggunakan akal dan hatinya, di dalam hukum qisas itu ada kedamaian. Ada kedamaian. Yang dimaksud apa? Kalau sumber kejahatannya di-cut Pak Bu, diberhentikan dengan cara dihukum sesuai yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka yang masih hidup akan merasakan ketenangan. Bagi yang masih hidup, bagi yang sudah meninggal yang dihukum karena hukum qisas itu pun dia akan merasakan ketenangan. Kenapa? Karena Islam pun tetap membuka pintu taubat. Tapi bukan berarti taubatnya ini perbuatannya diampuni, tetap dihukum. Karena penebusan dosa perbuatannya itu adalah dengan dia menerima hukumannya. Itu begitu cara Allah menjelaskan kepada kita bahwa dalam hukum qisas itu ada kedamaian, baik bagi si pelakunya, baik bagi korban, atau bagi masyarakat umum secara luas. Nah sekarang kalau nggak ditindak berakibat pada hukum yang menjerakkan, ya akan terulang lagi Pak Bu, terus begitu. Sampai, mohon maaf, kadang-kadang bahasa hukum itu terlalu pedes juga ya. Jangan sampai Anda yang jadi korban, pasangan hidup Anda yang jadi korban, kalau anak Anda yang jadi korban, baru Anda teriak-teriak tegakkan hukum. Baru Anda sekarang tenang-tenang saja, karena yang menjadi korbannya bukan Anda atau keluarga Anda, tapi ketika Anda dan keluarga yang jadi korban, baru Anda teriak-teriak ini tidak adil dan yang lain sebagainya. Selama ini kemana? Nah, jangan sampai terjadi dulu. Kan yang namanya hukum itu kan untuk mencegah upaya orang melakukan kejahatan, Pak. Itu maksudnya ya. Baik Bapak Ibu semua, lunas ya janji saya Pak Bu untuk menjelaskan masalah jinayat di Indonesia. Sebetulnya masih luas, nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas kembali. Kita masuk Pak Bu ke hadis yang berikutnya di dalam kitab Adabul Mufrad yang di halaman 99. Itu dia lewat saja hadisnya karena sudah kita bahas ya. Kita masuk ke halaman 100 Bu Pak. Ya, judulnya tentang memberi hadiah pada tetangga yang paling dekat ya. Ada Bapak Ibu sudah ketemu hadisnya? Ada ya? Baik, bismillah. Saya bacakan hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innali jaroini fa ila ayyihima ahdi. Wahai Rasulullah, saya punya dua tetangga, kepada siapa saya memberi hadiah? Lalu Rasulullah menjawab, ila aqrabihima minka baban. Berilah hadiah kepada tetangga yang rumahnya paling dekat denganmu. Yang paling dekat di situ pintunya, bukan kedekatan secara hati Bu, tapi memang physically pintu rumahnya adalah yang paling dekat dengan kita. Oke, kira-kira Pak Bu yang paling dekat dengan tetangga Bapak Ibu kalau dilihat dari pintu rumahnya yang mana? Yang depan atau samping kanan kiri. Kalau yang belakang harus muter dulu jalannya. Kecuali masing-masing rumah ada pintu belakang. Gitu ya. Kalau nggak ada berarti jauh, harus muter dulu. Gitu ya. Duh Pak Reza, yang paling dekat ya kalau mau babagi gitu ya. Iya, yang paling dekat pintunya kata Rasulullah. Duh Pak, tetangga saya kanan kiri sama depan rumah itu justru yang paling saya nggak suka katanya. Kumaha tah? Karena kita kadang punya masalah itu dengan tetangga yang paling dekat ya Pak Bu. Parkir mobilnya lah menghalangi kalau kita mau keluar gitu ya. Kalau dia kuriak debunya gitu ya. Atau mungkin ada juga yang pohon mangganya lebatnya ke rumah tetangga. Terus apa lagi coba sebut Bu? Dia jemur di atas pagar, bukan di pagar kita, di pagar dia, tapi awan kadelehna Bu. Aduh segala rupa itu dijemur di depan, sampai pakaian-pakaian dalam itu suka dijajarkan itu dan yang lain sebagainya gitu kan. Baik kayak yang Jawa Timur itu Ustaz, yang tiap pagi
buang kotoran di depan rumah. Nah itu belum lagi begitu ya, punya kucing mainnya di rumah kita, betahnya di rumah kita, yang punya dia. Punya ayam, betahnya di rumah kita. Piara burung merpati, bertelurnya di atap rumah kita. Tetangga kedah kumaha ta Bu Pak kalau punya tetangga kayak begitu? Nah kata Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau aku berbagi hadiah sedangkan aku punya 2 tetangga, kepada siapa aku berikan hadiahnya? Kata Rasulullah, yang paling dekat pintu rumahnya. Kumaha Pak Bu? Bukan yang kena di hati ya. Oke, Bapak Ibu, saya bertanya kembali kepada Bapak Ibu. Bahasa Arabnya berbuat baik kepada orang tua apa namanya? Ihsan atau birrul walidain. Kalau kepada tetangga? Birrul tetangga. Birrul tetangga. Apa coba bahasa Arabnya apa? Udah kita bahas An-Nisa ayat 36. Apa? Ihsan. Sudah pernah kita bahas. Ihsan pengertiannya apa Bu? Harus berkorban perasaan. Jadi mau bagaimanapun orang tua kita, seburuk-buruknya orang tua kita, terlepas apalagi dia beda agama, tetap harus ihsan, harus berkorban dalam berbuat baik. 1 kepada orang tua, 2 kepada tetangga. Iya, yang paling dekat dulu Bu. Karena gini, yang diharapkan adalah jika kita berbuat dan membalas keburukan mereka dengan kebaikan. Kenapa ya Rasulullah itu setiap mau ke masjid kita bully dengan cara melempar kotoran unta, tapi dia itu nggak pernah balas balik nyerang kita. Bahkan ketika orang Yahudi yang seringkali melempari Rasulullah dengan kotoran unta sakit, Rasulullah bertanya, mana tuh orang Yahudi yang biasa menghalang-halangiku ke masjid dengan cara mengotoriku dengan kotoran unta? Sedang sakit ya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nanti setelah salat zuhur kita bareng-bareng ke rumahnya, tengok, didoain oleh Rasulullah. Yang terjadi apa Bu? Masuk Islam ya? Nah itu namanya ihsan. Itu namanya ihsan. Luar biasa ihsan itu pahalanya Pak Bu. Bisa Pak Bu sama tetangga begitu. Kan udah kita bahas sebelumnya. Malaikat Jibril tuh bolak-balik mewasiatkan kepada Rasulullah tentang hukum bertetangga. Betul kan? Pernah kita bahas Bu. Sampai sebegitunya hadis tentang tetangga itu. Ya. Jadi artinya apa? Berbuat baik kepada tetangga itu besar pahalanya. Terlepas dia itu baik atau buruk kepada kita, apalagi buruk. Tidak ada perintah di dalam hadis Nabi untuk membalas keburukan tetangga. Justru yang diperintahkan adalah ihsan, berbuat baik penuh pengorbanan. Jadi yang mana Bu? Tetangga depan rumah lebih dulu. Kan bingung sendiri tetangga kita itu Bu. Nah, tetangga kita tuh yang sering kali kita rendahkan malah berbuat baik sama kita. Nggak apa-apa, biar dia mikir sendiri Pak. Itu hadis ini menjelaskan demikian Pak Bu ya. Jadi ketika Siti Aisyah bertanya, ila akrobihi mamin kababan, ya Rasulullah ya, fa ila ayyihi ma ahdi, ya Rasulullah, di antara 2 itu mana yang aku harus utamakan dalam hal pemberian? Kata Rasulullah, ila akrobihi ma min kababan, yang paling dekat pintu rumahnya. Ingat tuh Pak Bu, yang paling dekat pintu rumahnya. Nah kemarin ketika saya menyampaikan kajian ini di Adipura 2 itu Pak Bu, ada bapak-bapak sepuh nanya, Pak Reja, saya itu kesel sama tetangga depan rumah saya itu. Saking keselnya, dia itu punya mobil parkirnya depan rumah saya. Saya tahu itu jalan umum bukan punya saya, cuma setiap saya mau mengeluarkan kendaraan itu jadi susah Pak, harus berputar berkali-kali katanya baru bisa keluar. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya beli pot besar Pak 2, saya simpan tuh di jalan situ. Akhirnya apa yang terjadi? Tetangganya marah. Isahan nundun pot gede. Jadi rame Pak Bu di tetangga itu. Sampai tetangganya buka katanya CCTV RT saha eta yang nyempem pot.
Ternyata ketahuan tetangga depan rumah. Jadi nggak bertanya sampai sekarang, Bu. Putus hubungan tuh dalam bertetangga. Nanti kita akan ketemu hadis, Bu, di mana Rasulullah itu berdoa berlindung kepada Allah agar nanti di akhirat tidak dituntut oleh tetangga. Karena ada tetangga yang diam-diam tersakiti oleh tetangganya, tapi dia nggak pernah ngoceh, Bu, diem aja nyimpen perasaan. Tapi di akhirat dia melimpahkan semua isi hatinya di hadapan Allah. Ya Allah, nih tetanggaku dia dulu gini, tapi ketika di dunianya nggak gitu. Nah itu nanti ada ketemu hadisnya tentang itu, Bu. Di dalam bab ini nanti ada kita bahas itu. Nah Rasulullah itu berlindung kepada Allah, jangan sampai nanti di akhirat dituntut hukuman di hadapan Allah gara-gara ada masalah sama tetangga yang modelnya seperti itu. Ya. Senyumin aja, Bu. Terus saja senyumin. Enggak, saya nanya sama Ibu, Bu, sosok ideal yang patut kita jadikan uswah, jadikan contoh siapa, Bu? Ya udah, kita mau nyontoh sama siapa lagi, Bu, yang paling ideal? Ya udah kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah gimana sikapnya? Nah, kecuali ada kasusnya Rasulullah dengan Hindun. Ibu, Bapak tahu Hindun? Istrinya siapa? Istrinya Bapak. Siapa namanya? Siapa namanya? Abu Sofyan. Tapi akhirnya Abu Sofyan dengan Hindun ini kan masuk Islam. Hindun itu punya budak hitam namanya Wahsy. Wahsy inilah yang dalam sejarah, dalam sirah Nabawiyah itu tercatat budak yang diperintah oleh Hindun untuk menusukkan tombak persis pada jantungnya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib, yang kemudian dirobek dadanya, diambil jantungnya, dimakan oleh Hindun. Nah, pasca masuk Islam, Hindun itu gimana ya? Kalau ketemu Rasulullah itu serba salah. Makanya Hindun selalu memilih jalan lain. Kalau dari kejauhan beliau mau berpas-pasan dengan Rasulullah, Hindun itu seringkali menghindar. Bukan Rasulullah yang menghindar, Bu. Hindun yang menghindar karena punya perasaan bersalah kepada Rasulullah. Tujuannya apa? Tidak mau apabila berhadapan dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah melihat wajahnya Hindun, kemudian Rasulullah menjadi teringat kepada almarhum pamannya. Maka Hindun selalu cari jalan lain, tidak mau berpas-pasan dengan Nabi. Itu begitu. Ya, tapi Nabi nggak pernah menghindar kalau ketemu dengan Hindun. Nah itu pun Rasulullah dengan Hindun itu seperti itu. Rasulullah nggak pernah menghindar bertemu dengan siapapun. Nah termasuk ibu itu ya, dengan siapapun, Bu. Bagaimana kalau tetangga itu merugikan kita gitu? Bikin rumah tidak mau bikin tembok sendiri, dia nempel ke tembok orang gimana? Nah, malah mengganggu gitu. Terus disampaikan malah dia yang masuk. Itu nanti ada hadis, Bu. Ada hadis itu, saya lupa di hadis nomor berapa, tapi yang jelas nanti kita akan ketemu. Kurang lebih penjelasan hadis ini begini. Ada tetangga yang senantiasa merasa tersakiti oleh tetangganya, sampai kemudian diperintahkan oleh Rasulullah kepada tetangga yang terzolimi ini untuk mengeluarkan semua barang rumahnya, letakkan di depan rumah. Nah, kemudian terjadilah peristiwa di mana tetangga yang seringkali berbuat zolim kepada tetangganya ini lihat, ini kenapa barang-barang di rumahmu kok dikeluarin semua? Ya. Nah, akhirnya dijelaskanlah oleh Rasulullah, kenapa? Kamu tahu nggak dia mengeluarkan barang-barangnya itu kenapa? Karena seringkali dizolimi olehmu, katanya. Akhirnya tetangga ini datang langsung ke rumah tetangga yang dizolimi ini, minta maaf kepadanya. Jadi mengeluarkan barang itu peringatan pertama. Mungkin peringatan yang berikutnya pindah saja. Dia mengalah, tapi dia harus ngalah. Iya. Ya ibu kalau tidak mau ngalah ya udah bertahan aja kalau punya tetangga kayak begitu. Tapi yang penting jangan menyakiti. Kalau orang menyakiti jangan kita balas dengan yang sama, Bu. Atau apa namanya tuh?
sama-sama bedegong jadinya teh Bu gitu. Enggak begitu juga nantinya gitu. Ya, kalau di kita kan sudah diatur Bu, kalau ada hukum ada hak-hak perdata kita dilanggar, kalau ada hak-hak pidana kita dilanggar, kan ada hukum formil yang berlaku di kita gitu kan. Ya silahkan saja, itu bisa diadukan gitu kan. Gitu. Itu begitu, termasuk mohon maaf tetangga kalau mau bangun rumah, apabila rumahnya tinggi sampai menutupi ventilasi udara rumah kita gitu, itu minta izin dulu sama tetangganya gitu ya. Ibu dan bapak biasanya kalau jemur di lantai 2 gitu, kanan kiri bapak, belakang rumah ibu udah 3 lantai, ibu masih nggak ada lantai 2, nggak ada lantai 3, nggak kebagian sinar matahari gitu Bu gitu kan. Ada yang kejadiannya kayak gitu. Ya intinya gini Pak Bu, ya saya kadang suka berpikir hadis tentang ventilasi udara itu diucapkan oleh Rasulullah itu 1400 tahun yang lalu ya. Cuma anehnya gitu kan, ngapain Rasulullah mengeluarkan statement itu dulu 1400 tahun yang lalu? Toh juga rumah-rumah para sahabat dulu kan saling berjauhan, nggak dempetan gitu kan Bu. Oh ternyata baru dipahami manfaatnya tuh hari ini. Banyak rumah-rumah itu yang bertetangga dempetan, bukan hanya kanan kiri, belakang aja nggak ada space, nggak ada ruang tuh Bu. Kecuali bapak ibu yang rumahnya di kampung misalkan Sumatera itu Bu, tetangga yang satu dengan tetangga yang 2 gitu ya, kan jauh. Makanya orang Medan kenapa suaranya kencang-kencang katanya gitu ya Bu ya. Karena rumahnya saling jauhan. Kalau manggil satu sama lain harus dengan teriak-teriak. Mungkin di beberapa daerah masih ada yang kayak gitu Pak Bu. Mungkin ya, mungkin. Tapi kalau di kita di kota ya udah begitu Pak Bu. Ada bapak ibu yang rumahnya daerah Ciwasra GBI? Ada? Itu perumahan GBI itu Bu, tetangga yang satu dengan tetangga yang lain yang sebelahan itu dinding rumahnya satu Bu. Jadi kalau pasang foto keluarga itu bunyinya kedengaran ke samping. Bahkan mungkin kalau dindingnya nggak bagus, aciannya bisa retak itu Bu ke tetangga sebelah. Makanya orang-orang di perumahan GBI itu kalau mau bangun lantai 2, wah itu mah udah otomatis izin kanan kiri itu wajib Bu. Karena khawatirnya kalau nanti kayak pasang ceker ayam dan yang lain sebagainya itu pasti ganggu rumah sebelah. Dan atapnya juga Bu blong. Misalkan ada 10 rumah, itu atapnya blong 10 tuh gitu Bu. Eta. Enggak, itu tikus sama kucing enak Bu kalau lari-lari itu. Panjang itu jadinya. Ya, nah itu di GBI itu begitu Bu. GBI itu perumahan lama di depan kompleks saya gitu. Itu begitu pengakuan warganya. Ada cerita dulu anak saya kan waktu saya di Jakarta, ada anak bapaknya ke rumah di markas tentara kan gitu panjang gitu. Oh ya, lebar-lebar itu Pak. Jadi cerita. Jadi kamarnya katanya ada mata, ternyata tetangga sebelah naik kepala dia di bawah. Noong, Allahu Akbar. Kepalanya nggak ada halangannya. Iya, betul. Kalau di pesantren unik Bu, terutama dulu saya di pesantren Darul Mutakin di Bogor. Jadi bak mandi itu satu Bu. Makanya di pesantren bak itu istilahnya kulah Bu, kolam panjang itu Bu. Dan gak pakai sekat, jadi kita bisa saling melihat itu Bu. Tapi sebatas ini pusar ke bawah nggak bisa kelihatan. Tapi ini ke atas kelihatan Bu. Tapi iseng-isengnya santri patong-tong gitu Bu. Jadi nggak ada pembatasnya teh gitu ya Bu ya. Karena belum mengerti hukumnya, padahal itu haram, hukum yang nggak boleh gitu kan. Ya. Kenapa yang di pasantren sok barudug? Sok barudug. Apa ya penyebabnya, orang kurang bersih atau apa? Hayo atuh Bapak Ibu semua, kapan kita jalan-jalan ke pesantren biar tahu gitu kondisinya gitu ya. Ini saya cerita sedikit kalau pengalaman pribadi Pak Subur dan Bapak Ibu semua ketika saya dulu santri di Gontor itu. Jadi satu kamar mandi Pak Bu, itu yang antri bisa sampai 30 santri. Kalau pada umumnya santri itu baru pada mandi selepas sholat subuh, artinya mereka akan mulai mandi itu dari pukul 5:30.
sedangkan pukul 6:30 mereka sudah harus ada di kelas. Oke, berarti 60 menit ya Pak Bu. Sekarang kita hitung pakai matematika. Waktu 60 menit dibagi 30, berarti per santri mandi berapa menit? Kebayang tuh Pak Bu? Karena anak saya juga dulu bodoh. Nah gitu. Saya termasuk yang bersyukur. Ini di sebagian tangan saya ada bekas-bekas, kalau orang pesantren bilang namanya jarban. Jarban itu penyakit kulit, eksim lah Bu kalau kita mah namanya gitu kan, eksim itu namanya. Kenapa coba Pak Bu? Ya kebayang sama Bapak Ibu semua 2 menit kita brus. Dan karena saking cepatnya itu, sampo saset, sabun itu jatuh ke bak Bu, dan gak bisa diambil karena dalam, dan baknya di atas tingginya. Kalau di Gontor beda sama waktu saya di Bogor, itu di bawah baknya, ini di atas Bu. Susah mau diambil. Coba air bercampur dengan sabun, odol, sampo dan yang lain sebagainya, dan santri mandi dari air itu. Ya, itu pertama. Kedua, apa sih yang Ibu bayangkan 2 menit Bu? Apa yang Ibu lakukan kalau masuk kamar mandi untuk mandi 2 menit? Kira-kira baru ngapain? Jadi kebayang Pak Prof ya. Ini sampo belum bersih, sabun belum bersih, harus andukan, kan gatel tuh Bu, lembab gitu kan. Masuklah, pakai pakaian lah, masuk ke kelas. Mau nggak mau tuh hari pertama gagaro gitu ya. Artinya jadi santri itu jadi tidak mudah ngantuk Bu. Kenapa? Karena gagaro terus gitu Pak Bu itu. Ya. Baknya banyak Pak. Ya. Tapi sambung menyambung. Nah bisa jadi itu Prof. Jadi yang kena gatal itu artinya aku. Nah itu. Saya di Itu ya Prof ya. Dan nah ini yang paling unik Pak Bu, pengalaman pribadi. Pakaian dalam itu Bu, terutama yang bagian bawah itu harus dinamai Bu, Reza, Yaumul Isnin, Monday gitu kan, Tuesday. Jadi artinya jangan ketukar gitu. Tapi kalau udah dijemur mah Pak Bu, dijemur pagi, siang, sore mau dijahit kemana gitu kan. Itu saya 2 bulan pertama nyantri nangis Bu, sepatu hilang, sendal hilang, pakaian dalam selusin habis. Itu Bu, pertama-tama itu. Pokoknya kadang-kadang kondisi seperti itu yang bikin santri jadi nggak betah itu dulu itu. Tapi ya qadarullahnya alhamdulillah dibetah-betahin. Jadi kiai selalu ngasih semangat, ayo coba dulu sebulan, nggak betah coba lagi sebulan. Akhirnya 1 tahun, nggak betah juga coba lagi. Nah setelah 3 tahun alhamdulillah betul-betul betah itu ya. Makanya kata kiai-kiai itu kalau udah 3 tahun lewat masa nggak betah katanya. Harusnya udah betah kalau sudah 3 tahun. Gitu ya Pak Bu. Kembali ke hadisnya Pak Bu. Jadi pintu yang mana Bu yang harus diberi terlebih dahulu? Tetangga. Wayahna Bu, dah hadisnya begini gitu ya. Meskipun itu adalah tetangga yang paling Ibu benci gitu ya. Jadi intinya ihsan itu gini Bu, kita mendahulukan ngejar pahala. Itu intinya gitu. Meskipun sebetulnya kita melakukan itu nggak suka, tapi kita ingin ngejar pahalanya. Siapa Bu di antara kita yang tidak kesal? Misalkan kita punya orang tua kondisinya jompo, rudet Pak Reza katanya. Mes kalau ibu saya tuh pakai pampers Pak. Ini ada ibu jamaah kita di sini tapi tidak hadir hari ini. Itu sebulan tuh pasti ada WA sekali 2 kali. Yang dicurhatkan itu intinya sama itu. Pak Reza, kenapa ya ibu saya itu nggak bisa istirahat tahajud katanya? Semalam kek atau dua malam kek jangan tahajud. Emang kenapa? Kalau tahajud itu selalu jam 1 malam Pak. Ibu saya itu udah pakai pampers, dan kalau mau sholat tahajud itu pampasnya harus dibuka, ininya harus dicebokin. Kalau ke toilet, kalau mau wudhu harus dipandu, harus dibantu. Kita yang tidur bangun jam 1, terus orang tua wudhu sholat gitu kan, kita bangun jadi nggak bisa tidur lagi. Ya saya bilang, Bu,
kenapa nggak ikut sholat saja? Udah dinasihatin begitu. Iya sih Pak Reza, katanya kalau ngambil hikmahnya bisa nemenin ibu sholat. Cuma kan kalau lagi berhalangan kan jadi bingung sendiri. Saya punya anak masih kecil katanya. Pagi-pagi jadi berat, jadi ngantuk dan yang lain sebagainya. Nah itu ihsan, berbuat baik kepada orang tua, keadaannya seperti itu. Kadang-kadang kalau dibalikan lagi kan, ibunya ibu dulu merawat ibu bagaimana? Sok bodeh kumaha Pak, ya kan? Ya itu makanya disebut, makanya oleh Allah dan oleh Rasulnya berbuat baik kepada orang tua itu namanya ihsan. Udah intinya ingin ngejar pahala, terlepas bagaimanapun keadaannya itu Pak Bu. Baik Bapak Ibu semua, dilanjut Pak Bu, izin satu hadis lagi ya. Prioritas dalam pemberian adalah tetangga yang paling dekat. Yang paling dekat itu maksudnya tadi sudah dijelaskan di hadis yang sebelumnya, yaitu pintu rumahnya gitu ya. Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya mengenai tetangga. Dia menjawab, arba'ina daran amamahu wa arba'ina khalfahu wa arba'in an yaminihi wa arba'ina ayyasarihi. Ya, jadi yang dimaksud dengan tetangga itu kata Hasan Al-Basri adalah 40 rumah yang di depan, wa arba'ina khalfah yang di belakang, 40 rumah juga, wa arba'ina ayyaminihi 40 rumah dari sebelah kanannya, wa ayyasarihi dan 40 rumah dari sebelah kirinya. Nah itu tetangga ibu, tetangga bapak, tetangga saya. Jadi kalau ditanya tetangga itu yang mana? Dulu kalau Anis saya 36 kan ada tetangga jauh, ada tetangga dekat. Dalam tafsirnya tetangga dekat itu tetangga muslim, tetangga jauh itu tetangga non muslim. Nah kalau di dalam hadis ini kata Hasan Al-Basri, tetangga itu secara umum 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan dan sebelah kiri rumah kita. Jadi berapa jumlahnya Bu? 4 kali 4 160. Oh ya bisa. Ya betul Pak. Ke atas ya Bu. Ke bawah. Ya, termasuk ke atas dan ke bawah. Ya kumaha hadisna Pak Reza. Jadi jangan jadi alasan ya Pak Bu, ayeuna modelna apartemen, berarti Pak Reza yang di atas yang di bawah bukan tetangga. Ya. Tetap itu tetangga kita Pak Bu. Biasanya satu apartemen ada berapa rumah Pak Bu? Ada berapa kamar? Bisa ratusan ya Pak Bu ya? Satu gedung itu ya, satu atap itu. Nah itu tetangga kita. Jadi Pak Reza ini tuh nyaan Pak Reza kalau kita masak berkuah itu harus dibanyakin terus dibagikan kepada mereka. Ya ibu nggak masak buat satu apartemen juga Bu. Kan kata Rasulullah juga tadi kasusnya Siti Aisyah yang paling dekat pintunya. Kalau masjid yang paling dekat di mana? Saya kan bawa semua. Pak Reza teman dekat saya tahu saya tuh lagi masak. Ya, padahal dia sohib banget sama saya, pokoknya mas soulmate sama saya. Tapi dia tuh yang paling jauh rumahnya. Ya teka bagian, teka agehan Bu, cukupnya buat yang dekat pintu rumah. Gitu. Jadi yang paling dekat pintu rumahnya Bapak Ibu semua. Nanti juga kita akan ketemu hadis Bapak Ibu kalau berbagi dengan tetangga jangan makanan yang sudah lama. Misalkan ibu masak sayur lodeh buat keluarga, hari pertama nggak habis, dihanutkeun, simpen di kanal kulkas, dikeluarkan, dihanutkeun deui gitu ya. Setelah seminggu nggak habis dimakan, baru diberikan sama tetangga tong gitu atau Bu. Jangan begitu Pak Bu. Kalau memasak buat tetangga, masaklah yang terbaik itu Pak Bu. Baik, ini satu aja, minta izin Bu, hadis di halaman 101. Laqad ata alaina zaman alqala hinun wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim summal ad-dinar wa dirham ahabbu ila ahadina min akhihil muslim.
Telah datang kepada kami para sahabat suatu zaman di mana seorang itu merasa saudaranya sesama muslim lebih berhak untuk memiliki dirham dan dinar yang ia miliki. Namun sekarang dinar dan dirham lebih dicintai oleh salah seorang di antara kita daripada saudaranya sesama muslim. Saya telah mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, "Kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamah yaqulu ya Rabb hadza aghlaqa babahu duni famana ma'rufah." Berapa banyak tetangga yang akan memegang tangan tetangganya di hari kiamat sambil berkata, "Wahai Rabbku, orang ini menutup pintunya dariku dan dia enggan memberi apa yang ia miliki." Bu, kira-kira hadis ini juga menjelaskan bahwa tetangga itu bisa memberikan syafaat kepada tetangganya, Bu. Makanya Rasulullah bertanya di dalam hadisnya ini, ya, berapa banyak tangan tetangga yang bisa engkau jabat atau yang menjabat tanganmu nanti di akhirat, masuknya ngajak kita ke surganya Allah. Nah, ini kita akan bahas panjang lebar insyaallah di pertemuan yang berikutnya ya Bapak Ibu semua. Tapi yang jelas daripada hadis ini yang dimaksud adalah bahwa tetangga pun itu bisa memberikan pertolongan kepada kita dalam hal ini syafaat. Artinya tetangga ini nanti bisa memohon kepada Allah, "Ya Allah, aku dulu punya tetangga, dia baik sama saya. Aku pengen di surga ini bisa bareng-bareng lagi nanti sama tetangga saya." Itu tetangga yang baik itu begitu. Kenapa? Kembali ke hadis Jibril, Bu. Sampai Jibril bolak-balik memberikan wasiat. Sampai-sampai Rasulullah menduga bahwa ada hukum waris di antara tetangga dengan tetangga yang lainnya. Itu menunjukkan bahwa kita itu seyogyanya sangat dekat dengan tetangga kita. Bahkan Rasulullah mencontohkan kalau engkau bermaksud menjual rumah, yang ditawari terlebih dahulu siapa? Tetangga. Syukur alhamdulillah ibu bapak bisa besanan putra putrinya dengan tetangga. Tetangga saya ada namanya Pak Emil, istrinya namanya Ibu Dian. Rumah orang tuanya di Balubur, Bu, dekat kebun binatang Bandung tuh, di situ banyak kos-kosan. Itu rumahnya patonggong-tonggong, Bu, besanan itu, Bu. Pak Emil keluarganya pendatang dari Bogor, kalau Ibu Dian ibunya dari Jawa, ya, datang ke Bandung bangun rumah di daerah situ di Balubur. Itu patonggong-tonggong, Bu, rumahnya. Ya, saling ya nikah akhirnya, Pak, Bu. Ada di antara Bapak Ibu yang gitu. Enak itu, Bu, kalau hajat itu, Bu. Itu. Itu Bapak Ibu semua, ya. Dan lagian juga karena bertetangganya sudah lama, ya sudah tahulah kekurangannya apa, kelebihannya apa, menjadi maklum, Pak, Bu, gitu ya. Ya nggak apa-apa kan nikah sama anaknya tetangga, Bu? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak, Bu, gitu kan. Apalagi yang punya dak-daknya itu cuma sekali loncat itu, Bu, sekali ngalengkah gitu ya. Wah, udah itu, Pak, Bu. Dan perumahan sekarang modelnya memungkinkan yang begitu, Pak, Bu, saling dekat gitu ya. Ya masih untung lah, Bu, kalau undang-undang itu nggak perlu banyak. Coba kalau Ibu di kampung, kudu sakampung, Bu, nu diundang. Sekampungnya di kampung itu kan nggak kayak di kota, Pak, Bu. Waduh, Pak, Bu, sejauh mata memandang tetangga kita, Bu, ujung bukit yang satu tuh harus diundang. Itu luar biasa. Satu aja ya. Ya, itu aja. Ya, Bapak Ibu semua, dari pembahasan hadis-hadis yang kita bahas di kesempatan majelis hari ini, kita dapat dapat gambaran daripada Rasulullah bahwa kita harus memperlakukan tetangga kita dengan baik. Dan kata baiknya itu tadi apa? Ihsan. Artinya bahkan kalau kita harus berkorban perasaan dalam hal berbuat baik kepada tetangga kita, mengapa tidak? Karena targetnya, tujuannya adalah kita beribadah kepada
Allah dan mengambil sunnah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadi pembelajaran buat ibu tadi yang bertanya, Bu. Jadi kalau ibu ketemu sama tetangga yang super judesnya, jadi ibu pulang ke rumah, apa yang harus ibu lakukan? Kasih senyum saja, Bu, gitu ya. Gitu ya. Terlepas dia membalas dengan muka yang masam, sudahlah, Bu, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Doakan saja semoga beliau sewaktu-waktu nanti berubah menjadi baik sama ibu, gitu ya, dan yang lain sebagainya. Itu saja Bapak Ibu semua yang bisa dikaji di kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada khilaf dan kekurangan. Kita ketemu lagi di hari Sabtu yang akan datang. Ditutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.